warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Klego, yang kami hormati Bapak tamu undangan dari SD Negeri 1 Banyuurip, tamu undangan dari SD Negeri 1 Bade, Ibu, Bapak dari tamu undangan SD Negeri 1 Sangge, dan Bapak dari perwakilan SD Negeri 2 Sangge. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kepada puji syukur ke Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam sampai hari ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara desiminasi 7 jurus BK hebat dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya akan membacakan buah pantun dulu nih Bapak Ibu. Tolong dibalas dengan cakep begitu. Ya. Jalan-jalan bareng kerabat. Jangan lupa membeli bakso. Yuk kenali 7 kebiasaan BK hebat bersama narasumber dari SJGO. Baiklah, sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk bacakan rangkaian acara siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang keempat, pemaparan 7 jurus BK hebat, dilanjutkan dengan mengerjakan aplikasi, diakhiri dengan acara yang keenam penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipandu oleh Ibu Nurul Hidayati. Kepada Ibu Nurul kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu yang berhormat Bapak, Ibu-ibu perwakilan dari SD yang kami undang, walaupun hanya lewat japri, lewat kepala sekolah itu dari SD Banyuurip 2, Banyuurip 1 nggih? Banyuurip 1, Bade 1,
G1 dan G2 yang belum hadir dari mana? Dari Bulan kemarin kan? Jadi kepala sekolah itu nanti berhasil lolos. Jadi berhasil lolos. Nah nanti ini salah satu syarat untuk nanti tugas-tugasnya berikutnya itu apa? Karena nanti untuk itu nanti tugas-tugasnya ada kaitannya seperti dengan tugasnya yang berita kemarin. Berita kemarin dari guru apa itu? Guru ya nanti nah, kalau Bu ini nanti ada kaitannya dengan guru BK itu. Jadi silahkan diperhatikan. Memang untuk temuan-temuan dari Pak Menteri sekarang itu aneh-aneh, ya, jadi aneh-aneh karena kita di negara Indonesia ya harus mengikuti apa yang diminta. Dan nanti untuk SD itu kelihatannya juga ada TKA, ya, dari SD ada TKA. Nanti untuk SMP juga ada TKA, SMA SMK juga ada TKA. Tetapi mapelnya hanya SD SMP itu hanya 2, literasi dan numerasi. Nah, literasi bahasa Indonesia, numerasi adalah matematika. Nanti soalnya apa? Soalnya 3, siji tambah siji ketemu loro enggak, terus di kasus, jadi sudah studi. Jadi soalnya sekarang soal studi kasus. Nah, nanti gunanya untuk apa? Itu untuk melanjutkan sekolah berikutnya yang mau menempuh jalur prestasi. Jadi syarat jalur mengikuti jalur prestasi harus mempunyai apa? Mempunyai nilai TK. Oke, karena waktunya sudah panjang, nanti biar tidak terlalu lama, mohon maaf, saya tidak bisa menunggui di sini sampai selesai karena setelah buka ini nanti saya akan langsung menyelesaikan tugas di deadline jam 15 subuh. Ada kaitannya dengan private jaksaan, ya. Progresnya sampai mana? Tadi sudah dibel Pak Mul, ampun telat Pak. Nanti ada kaitannya dengan biasanya seperti itu. Oke, maka ini langsung saja. Ini saya buka apa ini? Buka ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, desimilasi. Desimilasi mewujudkan beras hebat melalui 7 jurus BK hebat oleh Bu Supriyati SPD, fasilitator dari SMP Negeri 1 Klego. Saya nyatakan dibuka. Demikian untuk sambutan dari saya, Bapak Ibu dari perwakilan ASKI dan Bapak Ibu yang lain, tolong untuk nanti diperhatikan. Kalau tidak bisa, tidak tahu, bisa ditanyakan. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sekaligus membuka acara desiminasi 7 jurus BK hebat pada siang hari ini. Acara berikutnya yaitu acara inti pemaparan 7 jurus BK hebat, sekaligus nanti dilanjutkan mengerjakan aplikasi yang akan dipandu oleh narasumber Ibu Supriyati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Supriyati kami persilahkan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Karena bukan saya jalan dan tantangan yang kian kompleks, peran bimbingan konseling di sekolah menjadi semakin krusial. Bukan hanya sebagai polisi sekolah atau pelengkap administrasi. Guru BK ini diharapkan menjadi arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan setiap murid. Menyadari pentingnya dari peran guru BK di sekolah ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI meluncurkan sebuah inovasi strategis, yaitu 7 jurus BK hebat. Program 7 jurus BK hebat ini hadir sebagai solusi atas tantangan minimnya jumlah BK yang sepadan dengan jumlah murid yang harus dilayani, serta untuk membekali guru non-BK dengan keterampilan bimbingan dasar. Modul ini dikemas secara kreatif, praktis, dan menggembirakan dengan sentuhan gamifikasi dan visual yang apik, menjadikannya mudah untuk diingat, membumi, dan relevan bagi generasi muda. Istilah jurus 7 BK ini sendiri berasal dari seni bela diri pencak silat, dipilih secara strategis untuk menggambarkan rangkaian gerakan yang solid yang mengandung nilai keindahan dan kebaikan, menekankan kelembutan, kelenturan, persaudaraan, perdamaian, pengendalian diri, dan kasih sayang. Dalam konteks BK, jurus diartikan sebagai teknik, langkah, tips, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru untuk mendampingi potensi murid dan memberikan layanan saat mereka menghadapi masalah. Dengan demikian, guru diharapkan mampu untuk menjuruskan, mengarahkan, menunjukkan, dan mendorong murid untuk mengembangkan kepribadian dan potensi mereka. 7 jurus BK hebat ini yang pertama yaitu kenali potensi. Oke, yang pertama yaitu kenali potensi. Ini berfokus pada asesmen minat dan bakat murid untuk membantu murid menemukan potensi yang ada di diri mereka, seperti kecerdasan, bakat, minat yang mereka miliki. Yang kedua, kelola emosi. Mengajarkan pembelajaran sosial emosional self kepada murid. Yang ketiga, jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Melatih daya lenting atau ketahanan diri murid dalam menghadapi tantangan. Jadi murid tumbuhkan resiliensi ini yaitu daya juang murid dalam menghadapi segala tantangan yang ada pada zaman sekarang dan di sekitar mereka. Yang keempat, jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Membangun kebiasaan kesadaran pada murid ini dengan disiplin yang positif. Yang kelima, jalin koneksi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang empatik terhadap murid. Jurus keenam, bangun kolaborasi. Dan 7, menata situasi. Ini fokus pada sistem yang mendukung pembelajaran murid. Kalau jurus 1 sampai 5, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, dan jaga konsistensi dan jalin koneksi ini guru terhadap murid. Jurus ke-6, bangun kolaborasi dan menata situasi. Ini adalah dukungan sistem yang ada di sekolah. Nah, dengan 7 jurus ini kita nanti menggunakan sistem ARKA, yaitu A.
A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptual, dan A, aplikasi. Apa itu arka? Aktivitas, yaitu peserta mendapatkan pengalaman langsung melalui permainan, bermain peran, menonton video, membaca komik atau cerita, dan aktivitas yang lain yang melibatkan indera dan meresponnya. Yang kedua, refleksi. Peserta dapat merefleksikan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas melalui pertanyaan yang relevan. Yang ketiga, konseptualisasi, yaitu konsep, data, tips, atau deskripsi mengenai nilai inti pelajaran yang dimasukkan. Dan yang terakhir, aplikasi, konsep yang telah dipahami kemudian diterapkan. Nah, saya di sini akan mengenalkan jurus yang pertama dulu, yaitu mengenali diri dan potensi. Apa itu mengenali diri dan potensi? Mungkin Bapak Ibu guru juga merasa, apa sih mengenal diri itu? Mengenal diri yaitu mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri. Terus, bagaimana cara kita mengolah kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Dapat memahami cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Menyadari bahwa setiap orang itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Nah, mengapa kita harus mengenali diri sendiri? Yaitu untuk yang pertama, kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan kita yang pertama akan lebih percaya diri. Karena kita sudah tahu, oh ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Jadi kita akan tampil lebih percaya diri. Yang kedua, kita mudah mengambil keputusan. Yang ketiga, dapat mengembangkan potensi yang kita miliki sesuai bakat dan minat kita. Yang terakhir, hidup kita akan lebih terarah. Ciri-ciri orang yang dapat mengenali dirinya. Yang pertama, tahu kelebihan dan kekurangan. Orang yang sudah memahami atau mengenali dirinya, itu pasti tahu kekurangan dan kelebihannya. Kalau saya itu kekurangannya dalam bidang menyanyi, itu pasti saya istilahnya di dikobraki sama Pak Dan. Oh ini nyanyi mesti fales. Nah, saya tahu bakat saya memang bukan di nyanyi. Jadi saya itu kalau suruh nyanyi pasti gak mau tampil. Karena apa? Kekurangan saya itu di menyanyi. Tapi bakat yang lain adalah. Apa itu? Wow. Apa itu? Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Nah, orang yang sudah mengenali dirinya sendiri pasti akan mampu mengendalikan emosinya. Mengendalikan emosi ini, emosi yang negatif dijadikan emosi yang positif. Terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, punya tujuan yang jelas. Nah, biasanya kalau anak-anak sudah mengenali dirinya sendiri, ini akan punya tujuan yang jelas. Contohnya, kalau mereka itu bakatnya berbakat dalam hal PNR atau kepramukaan, pasti mereka akan lebih cenderung ikut kegiatan pramuka. Tapi sebaliknya, anak yang suka menyanyi kalau disuruh pramuka itu pasti agak ogah-ogahan. Nah, itulah kalau mereka sudah tahu, kita pun juga sama. Orang dewasa kalau sudah tahu bakatnya, pasti mereka sudah punya tujuan hidup yang jelas. Contoh bakat saya ini salah satunya menjadi guru. Nah, saya punya tujuan hidup yang jelas. Saya akan mendidik atau membimbing murid saya, terutama murid saya, untuk mereka itu menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk hidupnya. Nah, apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Ini bisa berupa bakat, minat, atau kecerdasan tertentu.
Ada yang sudah nampak, ada yang belum terlihat. Karena tadi setiap orang itu unik. Contohnya teman saya, dia tidak tahu kalau dia itu punya bakat stand up comedy. Tapi kalau dia sudah stand up comedy, seluruh ruang guru itu pasti ketawa. Bu Nuning. Itu bakat yang tersembunyi tapi ditemukan oleh teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya dia tidak tahu kalau dia itu punya bakat tersembunyi stand up comedy. Nah, dari saya sebagai guru BK, saya kan tahu dia punya bakat stand up comedy. Jadi saya mengarahkan Bu Nuning untuk mengembangkan bakatnya tersebut dan berhasil kemarin di terakhir PM ya Bu Nuning, pembelajaran mendalam. Nah, itu sudah dipraktekkan waktu di IN-nya itu semua temannya di kelas grup kelas E itu ketawa semua. Memang Bu Nuning itu punya bakat stand up comedy. Oke, mengapa harus mengenal diri? Nah ini seperti tadi ya, mengenal diri karena harus apa? Mengenal EQ kita, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan bakat khusus. Nah kalau kita biasanya susahnya di bakat khusus. Kalau EQ, emosional, sosial itu bisa, tapi kalau bakat khusus itu hanya untuk peserta atau anak-anak yang memang mereka dari lahir sudah punya bakat bawaan atau gen bawaan. Seperti contohnya Einstein, itu pintar banget, yang penemu rumus fisika itu loh. Nah itu bakat, dia memiliki bakat khusus. Cara mengenali potensi diri. Yang pertama, coba berbagai kegiatan, dengarkan masukan orang lain, catat hal-hal yang membuat bersemangat, ingat keberhasilan kecil yang pernah diraih. Nah ini Bu Nuning contohnya ya. Kamu kalau saya dengarkan masukan orang lain, nah ingat keberhasilan kecil yang pernah diraih. Nah saya kan mengatakan Bu Nuning pintar stand up comedy, itu terbukti. Misal itu Bu Nuning ada sambilan yang lain itu bisa jadi artis, semua bisa diparodikan sama Bu Nuning. Betul, nah setuju, semuanya setuju. Nah hambatan mengenali diri. Pertama, kurang percaya diri, takut gagal, sering membandingkan dengan orang lain, malas mencoba hal yang baru. Nah ini salah satunya dari Bu Nuning. Karena Bu Nuning itu, maaf ya ini contoh karena Bu Nuning itu, kalau saya bilang Bu Nuning kamu tuh bagus loh jadi artis, dia enggak mbak, dia menunjukkan kurang percaya diri. Padahal Bu Nuning itu sebenarnya sangat menjiwai, ada bakatnya Bu Nuning itu menjadi artis. Nah contohnya kalau Pak Dwi sebenarnya tidak mempunyai bakat untuk nyanyi, tapi karena Pak Dwi itu percaya diri, nah itu bisa juara 1. Jadi bisa ditunjukkan, jangan takut gagal. Nyatanya Pak Dwi bisa juara 1. Nah cara mengatasi hambatan ya, fokus pada kelebihan, berani mencoba, hargai proses bukan hasil, belajar dari pengalaman. Nah ini bisa kita contohkan Pak Dwi. Pak Dwi memang dia tidak memiliki bakat dalam hal menyanyi, tapi Pak Dwi berani mencoba, menghargai proses dan belajar dari pengalaman. Kita pengalaman waktu di BIS, Pak Dwi praktekkan di panggung 17 Agustus, akhirnya menang lagi, juara nyanyi. Mengembangkan potensi. Jadi Bu Nuning, untuk mengembangkan potensi jenengan, yang pertama yaitu latihan konsisten. Terus kalau ini untuk anak, latihan konsisten, ikuti ekstrakurikuler, cari mentor atau panutan, buat target yang jelas. Nah, misal ini Bu Nuning ada pelatihnya atau pendampingnya, ini Bu Nuning bisa jadi artis stand up comedy. Pak Dwi pun iya sama.
Pak Dwi sudah ada jiwa percaya dirinya. Nah, misal ini ada pendampingnya, Pak Dwi akan jadi penyanyi yang hebat. Pendampingnya sudah ada. Juga pendampingnya kalah juga. Sel adalah proses yang membantu individu, termasuk anak-anak dan orang dewasa, mengembangkan keterampilan dan kompetensi penting untuk memahami dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan secara efektif mengatasi tantangan hidup. Sel itu social emotional learning atau pembelajaran sosial emosi. Nah, jadi sel ini adalah landasan bagi kesejahteraan emosional. Kalau kita sajalah sebagai orang dewasa, kalau di saat emosi sedang tinggi sekali, nah, mungkin kalau kita bisa mengarahkan emosi kita yang tinggi dengan bagaimana solusi dari emosi kita, menyalurkan emosi kita supaya emosi kita itu dapat kita bertanggung jawab terhadap kita sendiri dan tidak merugikan orang lain. Contohnya tadi benar yang disampaikan oleh Bu Tuti. Saya dari pagi itu sudah persiapan, sudah kesana kesini. Terus ujian pertama sebelum diseminasi ini tadi listriknya gadas, rusak. Nah, akhirnya saya belum ada penanganan. Detik-detik terakhir sampai jam 12 baru bisa menghubungi PLN. Nah, yang kedua setelah acara ini, setelah saya memaparkan ternyata jelek. Hari ini saya berhubungan dengan listrik semua. Nah, kalau saya dengan emosi saya, pasti saya akan marah-marah. Gimana ini? Tapi enggak, saya cari solusinya. Dengan apa? Gimana caranya ini listrik bisa hidup? Oh iya, saya tanya, ini listriknya kenapa? Oh karena ini. Oke, saya panggilkan PLN. Jadi saya mengatasi emosi saya dengan mencari solusinya. Solusinya, jadilah PLN datang dan bisa memperbaiki listrik. Akhirnya bisalah kita sampai di acara hari ini. Nah, sel itu ada 5 strateginya, yaitu yang pertama self awareness. Nah, ini saya belajar bahasa Inggris dari Bu Nuning. Ya, ini bagus sekali. Ini saya belajar dari Bu Nuning. Nah, itu teman saya, guru saya, kakak saya. Aku jadi bahasa Inggrisnya. Nah, biar apa? Nanti kalau tampil saya tidak memalukan guru saya, Bu Nuning. Ya, yang pertama yaitu self awareness, kesadaran diri. Yang kedua self regulation, regulasi diri. Yang ketiga social awareness, kesadaran sosial. Yang keempat relation skill, keterampilan berhubungan. Yang terakhir responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama self awareness atau kesadaran diri. Ini meliputi pengenalan dan pemahaman terhadap emosi. Jadi kalau saya hari ini, saya lagi mood, tidak mood, saya lagi marah. Nah, kalau saya tidak mood atau marah, saya akan cenderung diam. Daripada nanti saya marah, nanti banyak pihak yang tersakiti. Jadi kalau saya itu diam, saya akan mengendalikan emosi saya karena saya sudah mengetahui aku lagi sebel. Nah, saya akan diam. Itu cara saya nih. Saya sadar saya lagi marah. Nah, saya akan diam. Kalau orang yang lain nggak tahu. Kalau Bu Gita, kalau lagi emosi nyanyi kalau Bu Gita. Nah, Bu Gita itu menyalurkan emosinya itu dengan bernyanyi. Kalau Pak Dar itu sama dengan saya, satu tipe. Kalau dia itu lagi anyel, lagi diam. Jadi buat ditanya seharian ya diam. Nah, sama. Pak Dar dan saya itu satu tipe. Kalau
lagi pegel, lagi marah itu pasti diam. Nah kalau Bu Nuning itu ngebanyol. Ya itu membuat candaan. Kadang aku kayak mumet mbak. Nah kalau Bu Gita nyanyi. Kalau Pak Dwi itu juga nyanyi. Nah ya. Yang kedua self regulation, regulasi diri. Nah ini kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi. Nah contohnya yang tadi saya contohkan ya. Kalau saya itu mengontrol emosinya dengan diam. Orang kan berbeda-beda. Ada yang dengan diam, ada yang dengan marah-marah, ada yang dengan menangis, ada yang dengan bernyanyi. Tergantung. Kalau kita mungkin bisa, tapi kan kalau anak kita kembali ke murid, mereka itu nggak tahu kalau mereka itu lagi di rumah, misal dari berangkat dimarahi orang tua, sampai sekolah dimarahi guru, terus tidak mengerjakan PR, pasti seharian moodnya itu akan jelek. Nah peran kita sebagai guru, tidak hanya guru BK ya, tapi semuanya itu gimana untuk memberi pemahaman kepada murid kita, mengelola emosi yang baik, serta mengontrol. Kadang anak itu kalau sudah tidak bad mood atau anak itu kalau sudah marah, itu langsung ngajak berantem temannya. Ini menjadi PR kita. Jadi kita juga sebagai guru, kita harus bisa mengelola, mengontrol, membantu anak mengelola, mengontrol emosi mereka. Yang ketiga, kesadaran sosial. Nah ini tentang mengembangkan empati. Misal ya, kalau kita sebagai orang dewasa, kita membahas kita sebagai orang dewasa. Kalau Bapak Ibu guru, mungkin kalau ada temannya yang diam atau ada temannya yang marah, itu kita akan paham. Tapi kalau anak, kalau murid, mereka kalau tidak suka, akhirnya dilampiaskan. Contoh, kemarin saya melihat waktu Bu Gita menangani kasusnya Radit. Nah itu karena apa? Radit itu kan moodnya lagi jelek. Dia melihat kelas adik tingkatnya itu katanya cuma masalah sepele, tampangnya nganyelke. Nah itu langsung dipukul, diantemi. Nah padahal itu masalah sepele. Karena itu tadi kita, terutama saya sendiri ya, belum bisa untuk melihat oh Radit ini lagi bad mood, ya mungkin kekurangan dari saya sendiri. Nah, tapi kalau kita sebagai orang dewasa, kalau kita misal saya diam, itu pasti seluruh ruang guru itu udah bertanya, Mbak, kok kenapa dino dina? Saya salut dengan ruang guru di sini. Saya pernah sebelum saya bintang, saya diam terus. Semua ruang guru itu langsung, Mbak, kok kenapa? Berarti empati di ruang guru sini bagus. 100. Ya, menumbuhkan empati. Ya, social awareness, kesadaran sosial. Aku baru menemukan ilmunya di sini Bu Gita. Nah, yang keempat, relationship skill, keterampilan berhubungan. Keterampilan ini sangat penting untuk membangun atau memelihara hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif. Nah ini contohnya tadi, saya marah. Nah Bu Nuning WA, Mbak kok ngopo, enek opo. Nah ini membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Nah banyak yang bertanya, kok ini enek opo? Pak Anwar waktu saya sholat, kok ini ngopo? Tapi saya, oh iya, ini ada keterampilan berhubungan. Jadi kita menciptakan hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif. Jadi tidak ada pertengkaran. Nah ini kalau diterapkan ke anak, wah saya yakin di sekolah manapun anak akan bisa mengendalikan emosinya. Dan tadi sesuai 7 jurus BK, menjadikan sekolah yang sehat. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making. Oh ya, decision making. Oke, ini yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, keputusan yang bertanggung jawab itu apa? Keputusan dari emosi. Nah, saya bertanggung jawab loh waktu kemarin saya diam. Saya bertanggung jawab, saya ngomong, saya lagi bad mood. Nah, dan mereka memahami, oh iya,
emosi kita, sehingga kita itu kalau kita emosi, kita itu hanya merugikan diri kita sendiri, jangan lingkungan sekitar. Oke, ini adalah keputusan bertanggung jawab. Nah, strategi mengatasi emosi. Nah, misal kita marah sama anak, dari rumah wes banyak kegiatan, terus masak, umbah-umbah, terus ada tugas banyak. Nah, manajemen waktunya. Nah, kita strategi mengatasi emosinya gimana? Ya, pertama dengan manajemen waktu. Nah, contoh hari ini saya sudah memanajemen waktu, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, terus saya akan gunakan jurus yang kedua apa? Relaksasi. Ya, caranya gampang Bapak Ibu Guru, kita berdiri. Nah, ini sudah saya ajarkan ke Bu Lili dan Bu Kita. Gimana caranya? Kita berdiri. Ayo silahkan. Nah, Bu Lili, Bu Kita gimana yang saya ajarkan kemarin? Ambil napas. Terus keluarkan. Nah, ini adalah teknik relaksasi. Coba silahkan berdiri semuanya, bisa dicoba. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Nah, lebih enak kan? Ini teknik yoga. Ini kita bisa berikan untuk anak, terutama kalau SD. Anak yang emosi. Iya, kalau SD itu lebih gampang. Karena apa? Karena mereka tuh kalau pas emosi, pas nangis, ya biasa SD. Nanti kita akan, ayo tarik napas, keluarkan. Nanti mereka akan nangisnya akan berkurang. Nah, yang kedua, aktivitas fisik. Nah, contoh ya, yang pernah diterapkan nih. Bu Kita emosi, dia melakukan aktivitas fisiknya apa? Nyanyi. Nah, nyanyi. Nah, dia mengalihkannya ke aktivitas fisik sesuai dengan hobi dan hobinya dia, yaitu nyanyi. Oke, mulai hari ini dengan lebih baik dalam mengelola emosi Anda. Mengelola emosi bukanlah tentang menghindari, tetapi tentang menyadari, memahami, dan merespon dengan cara yang lebih sehat. Dengan teknik yang tepat, kita dapat menciptakan ruang damai dalam diri kita sendiri, bahkan di tengah tekanan hidup sehari-hari. Selanjutnya ya, Bapak Ibu Guru jangan bosan. Nanti saya akan kasih ice breaking yang sangat asik. Ya. Silahkan. Ya. Ya, langsung dikerjakan di sini, nggih. Oke, silakan Bapak Ibu Guru buka HP-nya. Pastikan paketan data penuh. Silakan buka Google Chrome. Ini bisa nanti langsung ilmu saya ditransfer ke SD bisa. Buka Google Chrome, ketik HTTPS. Ya. Ini sudah ada berita. Buka, ini berhadiahnya nanti panjenengan sedaya bisa mengetahui bakat, minat, potensi yang panjenengan sedaya miliki serta gaya belajar jenengan. Kalau saya termasuk visual, jadi saya itu seneng yang lihat gambar-gambar. Oke, buka Google Chrome, ketik HTTPS akupintar.id tes kemampuan.
Pakai HP Mbak Gita. HP. Tidak, pakai HP mawar, pakai HP. Aku pintar.id tes kemampuan. Monggo Bapak Ibu bisa mengerjakan itu yang tes kemampuan. Pilihannya cuma 2, yaitu yang paling kiri skor 1 dan yang paling kanan skor 4, warna hijau dan merah. Kalau sesuai atau cocok itu skornya 4, kalau tidak sesuai skornya 1. Ini sudah saya terapkan ke anak-anak dan mereka tahu, oh aku ki termasuk kinestetik, artinya aku pembelajaran yang bergerak harus ngapalke ngalor ngidul. Oh aku termasuk sing musik sing visual mendengar. Diulang lagi Bu Es, bisa. Mulai kerjakan tes Pak. Nah. Ya sekitar. Terserah mau sih, olah daleman garang Masih manis. Bu Hadiani, hasilnya apa Bu Hadiani? 100% intrapersonal. Iya, dibacakan bawahnya itu apa? Kecerdasan interpersonal itu apa? Ada bawahnya. Dengan mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk menerapkan persoalan. Kecerdasan interpersonal kan ada itu bawahnya. Nah ini loh, kecerdasan yang terletak dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan usaha. sekolahnya masing-masing. Nah, semoga ada berkahnya untuk ilmu ini. Kegiatan saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih acara demi acara sudah kita lalui dengan sangat lancar. Marilah tiba saatnya kita pada acara terakhir yaitu penutup. Tapi satu lagi saya mau menghadirkan sebuah pantun Bapak Ibu. Ubur-ubur kamele. Ini tanggal 13. Sabut tengah bulan. Terima kasih paparan yang sangat jelas. Semoga murid jadi gemilang. Tidak mudah Pak Haris ini sangat
menyenangkan karena ada jogetannya juga. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.